Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini buat teman-teman para pecinta roti, saya akan lagi bagikan resep roti lembut oven tangkring. Ini buatnya tanpa mixer, mudah banget. Kali ini saya tidak memakai susu kental manis, hanya memakai telur saja sebagai pelembutnya. Hasilnya tetap enak, tetap oke ya, tanpa pelembut khusus juga. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke cara buatnya. Di langkah pertama, saya akan buat biangnya dulu ya teman-teman, dengan cara mengaktifkan raginya. Siapkan 100 sampai 120 gram atau 100 ml air, maksudnya air hangat. Tambahkan gula 1 sendok dan ragi instan 1 sendok makan rata ya. Jika menggunakan sendok makan harus rata, karena ini akan saya buat dengan porsi 300 gram terigu. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 10 menit nih, raginya sudah berbuih. Kemudian siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan lagi gula pasir 3 sendok makan. Selanjutnya pecahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Selanjutnya baru masukkan air biang yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Masukkan saja semuanya, ini diaduk-aduk sampai tercampur merata tepungnya dengan air biang yang telah kita buat tadi. Nah, ini tanpa tambahan susu ya teman-teman, hanya menggunakan air biang saja, air biasa. Kemudian lanjut diuleni dengan menggunakan tangan teman-teman. Pastikan tangannya sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Uleni sampai setengah kali seperti ini. Kemudian baru masukkan margarin kurang lebih 1 sendok munjung atau 1 sendok penuh. Ini sekitar 30 gram margarin. Kemudian jangan lupa tambahkan garam. Lalu diuleni kembali sampai margarinnya tercampur dengan adonan. Kurang lebih sekitar 2 menitan ya, kita uleni sampai kalis. Nah, jika sudah diuleni sampai beberapa waktu tidak juga kalis atau masih tetap lengket seperti ini, kemudian pindahkan saja ke atas alas kerja. Dan jangan lupa lumuri dengan tepung terigu tipis-tipis. Nah, di langkah selanjutnya akan saya kasih pasta ya teman-teman. Nah, harusnya yang benar adalah ketika memasukkan pasta itu ketika tadi adonannya masih agak kasar ya, biar tidak lengket. Tapi tidak apa-apa, ini masih bisa kita tangani seperti ini. Lakukan dengan penuh kesabaran sampai tercampur pastanya, kemudian kita istirahatkan. Tutup dengan mangkok. Selagi menunggu adonan diistirahatkan, kita akan buat selai homemade-nya dengan 30 gram coklat bubuk, 1 bungkus susu kental manis coklat, 3 sendok gula pasir. Oh ya teman-teman, coklat bubuknya teman-teman boleh ganti dengan coklatus bubuk atau dengan Denko bubuk coklat. Kemudian ini kita campurkan air 200 ml yang dicampur 1 sendok tepung maizena yang sudah dilarutkan. Kemudian kita aduk-aduk secara merata seperti ini. Selanjutnya akan kita masak di atas kompor dengan api yang kecil. Aduk-aduk sampai kelihatan meletup-letup dan menggumpal dan menjadi selai coklat yang kita inginkan ya teman-teman. Jika sudah menggumpal seperti ini, teman-teman campurkan setengah sendok margarin. Nah, ini keadaan kompornya, apinya sudah dimatikan ya. Kemudian jika sudah dingin, masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kembali lagi ke adonan yang sudah mengembang, sudah diistirahatkan, ini kurang lebih 30 menit. Ini sudah mengembang ya teman-teman. Kita kempeskan lagi udara yang ada di dalam adonan, kita padatkan lagi. Kemudian selanjutnya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini akan saya bagi menjadi 8 sampai 10 bagian.
atau sesuaikan dengan selera teman-teman saja. Seperti biasa ini kita rounding ya di atas tangan dengan 2 tangan seperti ini, atau di atas alas seperti ini sampai benar-benar permukaannya halus. Lakukan semuanya sampai dengan selesai menjadi 10 bagian seperti ini ya. Lalu tutup selama 10 menit, kita istirahatkan kembali. Setelah 10 menit kemudian kita akan ambil sebagian ke loyang, kita pindahkan ya, dan kita sisakan yang pertama kali tadi dibulatkan. Kemudian adonan yang menunggu kita tutup dengan plastik supaya tidak kering. Ambil satu bagian adonan tadi, kita pipihkan, kita kempeskan. Kemudian kita gilas lagi menggunakan rolling pin. Gilas dan lebarkan kurang lebih ukurannya mencapai diameter 10 cm, agak lebar ya teman-teman, supaya lebih leluasa kita mengisi untuk isian selainya. Kemudian kita isi dengan selai yang telah kita buat tadi di bagian tengahnya, lalu kita lipat seperti ini dan kita lipat ulang seperti ini ya. Lakukan kembali sama seperti tadi. Kita ambil lagi satu bagian adonan lagi, kita kempeskan atau kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Lebarkan kurang lebih diameternya mencapai 10 cm dan isi dengan selai yang sudah kita buat tadi di bagian tengahnya. Lalu kita lipat seperti ini dan kita lipatkan kembali, jadi 2 kali untuk melipatnya. Simple banget ya teman-teman. Nah, bagian lipatannya harus terlihat seperti ini. Kemudian kita sediakan loyang olesi sebelumnya dengan margarin ya, dan adonan yang telah kita lipatkan tadi, bagian atas dan bawahnya olesi tipis-tipis dengan margarin ya teman-teman. Selanjutnya kita posisikan di atas loyangnya seperti ini, saling bertumpang tindih, dan bagian lipatannya itu posisinya di atas ya teman-teman, jadi terlihat seperti ini. Cantik banget untuk lipatannya, terlihat jelas. Kemudian istirahatkan kurang lebih 1 jam atau sesuai suhu ruangan masing-masing. Ini sudah diistirahatkan kurang lebih 30 menit karena cuacanya kebetulan lagi panas banget, jadi cepat mengembangnya ya teman-teman. Selanjutnya sebelum kita open, olesi dengan kuning telur dan susu kental manis yang diaduk dicampurkan. Tambahkan 1 sendok air biar tidak lengket. Nah, ini dia sudah saya olesi dengan kuning telur dan susu kental manis. Selanjutnya masukkan ke dalam oven tangkring yang sudah dipanaskan di suhu 160 derajat. Saya menggunakan suhu 160 sampai 180 atau sesuai dengan oven tangkring masing-masing. Saya open di rak bawah kurang lebih 30 menit dan di rak atas 15 menit. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita buka dari loyangnya, keluarkan seperti ini. Ini hasilnya betul-betul cantik banget dengan lipatan-lipatan yang terlihat di bagian atasnya ya teman-teman. Selagi masih panas, ini diolesi dengan margarin atau butter. Ini enak banget buat teman ngemil saat santai, ditemani secangkir teh atau air susu hangat. Ini hasilnya lembut banget ya teman-teman, meskipun tanpa susu kental manis. Nah, kita akan lihat dalamnya seperti apa lembutnya. Ini coklat homemade-nya lumer banget. Hasil rotinya empuk banget, seratnya terlihat lembut dan empuk. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat roti lembut dengan menggunakan oven tangkring tanpa mixer. Buatnya mudah banget. Cara bentuk rotinya pun mudah, sangat simple, cukup dilipatkan saja. Hasilnya seperti ini.
Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.